adalah salah satu jenis sayuran yang menjadi favorit masyarakat Indonesia. Berbagai macam masakan bisa diolah dari kangkung. Nah, bersama Ibu Heni, saya akan mencoba membuat olahan berbahan dasar kangkung yang berbeda dari biasanya. Ayo, kira-kira saya dan Ibu Heni akan membuat apa coba? Yang biasanya kangkung hanya bisa dibikin tumisan, sekarang bisa dibuat berbagai olahan makanan dan minuman. Salah satunya cendol kangkung. Nah, prosesnya apa Yuk, aja nih? kita simak proses pembuatannya. Membuat cendol kangkung juga menggunakan bahan-bahan lain. Ada kapur sirih, garam, tepung beras, air, santan, dan gula. Ini di blender dulu Mbak, dihaluskan. Dimasukin sini ya Bu. Pertama, haluskan campuran kangkung dan air dengan menggunakan blender. Perbandingannya, untuk 1/4 kilogram kangkung menggunakan 2 liter air. Larutan sari kangkung yang telah di blender lalu diberi garam dan kapur sirih sebagai bahan pengenyal. Ini masukin ya Bu. Ya. Selanjutnya, tambahkan tepung beras dan aduk semua bahan sampai merata. Proses berikutnya adalah memasak adonan cendol kangkung sampai mengental. Bu, ini cuma daunnya aja ya Bu? Kalau batangnya bisa dipakai juga nggak sih Bu? Nggak bisa Mbak, harus daunnya aja. Lagian daunnya itu Ibu milih yang tua aja Mbak. Kalau yang muda nanti warnanya kurang hijau, kurang kuat gitu. Ya, Kelurahan Penataban Banyuwangi memang terkenal dengan tanaman kangkungnya. Sayangnya, daun kangkung yang tua jarang dimanfaatkan dan hanya menjadi limbah. Pada saat pengikatan kangkung, hanya daun kangkung muda yang dijual. Daun yang tua disisihkan karena tidak laku di pasaran. Ada juga sih warga Penataban yang memanfaatkan limbah kangkung ternak. Tapi di tangan Ibu Heni, daun-daun kangkung tua yang dulunya terbuang percuma, ia coba olah untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Usaha Ibu Heni bukan tanpa kendala. Ia bahkan dibilang aneh karena mencoba mengolah limbah kangkung untuk dijadikan aneka olahan yang nikmat. Mbak, boleh minta daun kangkungnya nggak? Buat makan kambing. Untuk bikin kue. Hah? Bisa dibikin kue? Emang bisa, Bu? Ya, bisa. Ada-ada aja. Sudah sana ambil, Bu. Yang banyak nggak apa-apa. Udah segini aja cukup, Dek. Mbak, makasih ya. Ya, sama-sama. Kreativitas Ibu Heni akhirnya berbuah manis. Ia berhasil memenangkan lomba kuliner dengan olahan berbahan limbah kangkungnya. Ia lalu mulai mensosialisasikan hasil olahan kangkungnya dengan membagi-bagikan secara gratis pada tetangga di sekitar rumah. Salam. Bisa, Ma? Ya. Itu tadi saya masak nasi kangkung, Pak. Sayangnya niat mulia Ibu Heni tidak direspon positif. Gimana Bu rasanya, Bu? Kok enggak enak ya, Dek? Masak sih, Bu. Iya ya? Kebanyakan tetangganya tidak tertarik dengan olahan limbah kangkung kreasi Heni. Rasanya kayak ada bau-baunya apa ini? Cobain lagi dah, Bu. Enggak mau saya, Dek. Enggak mau, Wes. Untuk anak-anak barangkali, Enggak Bu. mau, enggak enak. Maaf ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penolakan warga tidak membuat Ibu Heni hilang arah. Tekadnya bulat. Ia yakin suatu saat hasil olahan limbah kangkungnya akan mendapat tempat di hati masyarakat. Mbak Sinta, ini sudah jadi, Mbak Sinta? Udah jadi ya Bu? Ya, selanjutnya kita cetak ya. Wah, ternyata cendolnya sudah matang. Proses selanjutnya adalah mencetak cendol. Untuk mencetaknya digunakan alat saring tradisional yang sederhana ini. Tuang adonan cendol kangkung ke dalam saringan, lalu tekan-tekan agar cendol tercetak dan langsung masuk ke dalam wadah yang telah diberi air. Nah, cendol yang dimasukkan terlebih dulu ke dalam air pastinya tidak mudah berubah bentuk. Jika biasanya cendol menggunakan gula merah cair sebagai pemanisnya, Ibu Heni sedikit berbeda. Ia menggunakan sirup dari kangkung untuk cendol kangkungnya. Cara membuatnya juga tidak sulit. Cukup dengan mencampur gula dengan sari kangkung, lalu masak sampai matang. Sirup kangkung pun siap digunakan. Semua bahan pelengkap cendol sudah siap nih. Tinggal kita sajikan saja.
Saya sudah tidak sabar untuk segera mencicipinya. Enak nggak ya? Cendol kangkung sepertinya aneh buat saya. Mantap. Ternyata cendol kangkung ini benar-benar enak. Apalagi meminumnya di tengah cuaca Banyuwangi yang panas seperti ini. Seger deh. Dan pastinya sehat juga loh. Gimana Mbak Sinta? Cendolnya enak, Bu. Rasanya segar, unik, manis, dan pokoknya beda dari yang lainnya. Ya. Mari diminum lagi Mbak Sinta. Iya, Bu. Masyarakat Kelurahan Penataban, Kabupaten Banyuwangi mayoritas berprofesi sebagai petani kangkung. Tanaman yang tak mengenal musim ini sudah sejak lama menjadi tumpuan perekonomian warga Penataban. Tak heran jika Penataban dikenal sebagai sentra penghasil kangkung. Bu, dari tanam sampai ke panen prosesnya berapa lama, Bu? 3 minggu Mbak, nggak sampai 1 bulan. 3 minggu udah bisa panen. Panennya bisa tiap hari Mbak. Di sini kan luas, penghasil terbesar di Banyuwangi loh Mbak. Kualitas kangkung Penataban yang cukup baik membuat reputasinya terkenal sampai ke seberang pulau. Tak aneh jika para petani kangkung Penataban sampai bisa memasarkan panennya hingga ke Pulau Dewata Bali. Jenis kangkung yang banyak ditanam warga Penataban adalah kangkung air. Penanamannya cukup sederhana dan dilakukan dengan cara stek atau menggunakan batang kangkungnya. Jarak tanam antar batang sekitar 30 cm saja. Pemeliharaan tanaman kangkung berupa pemupukan. Dilakukan setelah 2 minggu penanaman batang kangkung. Ketersediaan air sangat penting. Jangan sampai kekeringan loh, karena akan menyebabkan pertumbuhan kangkung tidak maksimal. Usia masa tanam 21 hari, kangkung sudah bisa dipanen. Caranya dengan memotong kangkung sampai ke bagian bawah batang. Cara ini dilakukan agar batang tanaman tertata rapi sehingga pertumbuhan selanjutnya akan semakin baik. Bu, mengenai kendalanya sendiri itu apa aja, Bu? Kendala terbesarnya itu Mbak, kalau musim kemarau nggak ada air. Ini kan kangkung ini tergantung sama air Mbak. Sebenarnya gampang, cuman pengairan aja. Kalau nggak ada air udah nggak bisa hidup. Jika masa panen kangkung telah usai, petani harus segera membersihkan rumput yang tumbuh di lahan kangkung, agar pertumbuhan tanaman kangkung selanjutnya tidak terganggu. Sekali panen, lahan 600 meter bisa menghasilkan kurang lebih 6.000 ikat kangkung. Banyak juga ya hasilnya, apalagi masa tanamnya tidak terlalu lama. Nah, kangkung-kangkung yang telah selesai dipanen ini selanjutnya dibawa ke tempat pengikatan. Pengikatan kangkung masih dilakukan di sekitar Kelurahan Penataban. Tenaga pengikatnya biasanya warga sekitar. Mereka berkelompok mengikat kangkung di gang ataupun di depan rumah. Hasilnya lumayan untuk menambah pendapatan keluarga. Sebelum diikat, kangkung disortir terlebih dahulu untuk membuang daun kangkung tuanya. Tuh, banyak juga kan daun yang dibuang? Inilah yang membuat Ibu Heni tergerak untuk memanfaatkannya. Adanya olahan berbahan kangkung yang digagas Ibu Heni memang membawa perubahan positif bagi para buruh pengikat kangkung. Penghasilan mereka bertambah hampir 2 kali lipat karena biaya jasa ikat kangkung yang meningkat drastis. Ya, jika daun kangkung tua tidak dibutuhkan oleh pemilik kangkung, tenaga pengikat bisa memanfaatkannya untuk tambahan penghasilan. Mereka cukup membawanya ke Ibu Heni untuk dijual. Kira-kira kalau sehari, Bu, berapa ikat yang dihasilin, Bu? 300 ikat sehari. Tapi sekarang dapat tambahan daun tua dijual sama Mbak Heni. Nenek berumur 68 tahun ini sudah dari muda menjadi pengikat kangkung. Setiap hari, Ibu Antisa mengikat kangkung dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jam masa kerja, Ibu Antisa hanya mampu mengikat 300 ikatan kangkung. Itu berarti penghasilannya sebagai pengikat kangkung sekitar Rp6.000 saja.
Untungnya semenjak adanya olahan berbahan dasar limbah kangkung, Ibu Antisa mampu meningkatkan penghasilannya. Untuk setiap kilogram daun kangkung tua, Ibu Heni menghargai Rp2.000 per kilonya. Sehari, Ibu Antisa bisa mengumpulkan 15 kilo daun kangkung tua. Itu berarti ada tambahan penghasilan Rp30.000 tiap harinya. Lumayan juga kan? Rp5.000 ya, Bu. Makasih ya Bu Eni. Ya. Siapa sangka, sesuatu yang dianggap tak berharga ternyata mampu memberikan harapan. Lewat olahan berbahan dasar limbah kangkung, Ibu Heni terus merajut asa meningkatkan perekonomian warga di sekitarnya agar sejahtera. Inovasi aneka olahan kangkung terus dilakukan Ibu Heni. Salah satu yang menjadi favorit adalah olahan kangkung yang dibuat menjadi mie. Bahan-bahannya mudah didapat dan murah. Terdiri dari kangkung, telur, garam, tepung terigu, dan air. Sama seperti membuat cendol, kita harus siapkan sari kangkungnya dulu. Haluskan kangkung yang dicampur air dengan blender. Oh iya, kangkung termasuk sayuran yang baik untuk kesehatan. Warnanya yang hijau tua mengandung karotenoid terbaik, sehingga dapat memerangi radikal bebas dalam tubuh. Ibu, ini sari kangkungnya harus dimasak lagi nggak sih, Bu? Nggak usah, Mbak. Kalau nanti dimasak kan jadi 2 kali masaknya, vitaminnya nanti hilang. Oke, selanjutnya proses membuat adonan. Masukkan garam, telur, dan sari kangkung. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang masukkan tepung terigunya. Uleni adonan sampai kalis. Kendala permodalan membuat proses pembuatan mie kangkung ini masih dikerjakan secara manual. Produksinya pun masih terbatas, hanya untuk memenuhi kebutuhan warung di sekitar Kelurahan Penataban. Usaha mie kangkung milik Ibu Heni sudah berjalan 5 tahun. Awalnya penjualan mie kangkung hanya jika ada yang pesan saja. Lambat laun usaha mie kangkung terus berkembang dan diminati pencinta kuliner. Usaha Ibu Heni semakin maju hingga memiliki 6 warung mie kangkung yang berlokasi di sekitar Penataban. Untuk memenuhi kebutuhan warung mie kangkungnya, setiap hari perempuan 35 tahun ini bisa membuat 30 kg mie kangkung. Sekarang, rebus mie hasil pencetakan. Sebelumnya, masukkan minyak ke dalam rebusan air untuk menjaga mie tidak lengket. Rebus mie jangan sampai terlalu matang, agar mie menjadi lebih awet tanpa bahan pengawet. Dulu, pada saat memulai usaha mie kangkung, Ibu Heni tidak tahu cara mengawetkan mie tanpa pengawet. Alhasil, mie kangkung hasil produksinya cepat sekali rusak dan basi dalam hitungan jam saja. Hal tersebut tentu saja membawa kerugian yang cukup banyak bagi Ibu Heni. Ya, Pak, ada apa, Pak? Gimana sih, Bu? Baru ngambil pagi, sore sudah basi. Masa sih, Pak? Nanti saya ganti ya, Pak? Ganti-ganti. Saya yang rugi, tangannya pada lari. Kalau nggak bisa buat mie, jangan jualan. Ibu Heni lalu mencari cara agar mie produksinya bisa bertahan lama. Merebusnya terlebih dahulu akhirnya menjadi solusi jitu agar mie kangkung lebih awet. Kini, mie kangkung buatan Ibu Heni mampu bertahan sampai 1 hari. Nah, mie kangkung telah jadi. Waktunya untuk mengantarkannya ke warung. Mie kangkung milik Ibu Heni dijajakan di gerobak-gerobak sederhana. Ya, Ibu Heni memang belum memiliki warung permanen. Gerobak mie kangkungnya ditempatkan di pinggir jalan atau depan toko. Ini gerobaknya ya, Bu? Ya. Assalamualaikum, Mas Haji. Ini pesanan mie hari ini ya? Ya, Bu. Penjualan mie kangkung terbilang baik. Keunikan dan rasanya yang khas membuat konsumen tertarik mencoba. Apalagi harganya juga cukup terjangkau. Seporsi mie ayam kangkung bisa dinikmati dengan hanya Rp5.000 saja. Usaha warung mie ayam kangkung Ibu Heni banyak menyerap tenaga produktif yang potensial. Bahkan ada penjual mie kangkungnya yang berstatus mahasiswa. Dwi,
mahasiswa semester 4 jurusan administrasi negara ini menyambi waktu kuliahnya dengan berjualan mie kangkung. Uang hasil penjualan mie kangkung ia gunakan untuk membiayai kuliahnya. Aji, remaja 16 tahun ini, meninggalkan bangku sekolah karena kesulitan biaya. Bekerja menjual mie kangkung memberinya semangat baru. Ya, setiap hari ia menyisihkan Rp50.000 dari hasil pendapatannya. Aji berharap dengan uang tabungannya itu, ia bisa melanjutkan sekolahnya untuk masa depan yang lebih baik. Mie kangkung buatan Ibu Heni tidak sekedar nikmat dan bergizi, tapi mampu menjadi solusi bagi Dwi dan Aji untuk bisa melanjutkan pendidikannya demi masa depan yang lebih baik. Gimana rasa mie kangkungnya? Enak, Bu. Nah, ini cocok banget untuk referensi makanan sehat. Kalau ini terbuat dari kangkung juga ya, Bu ya? Ya, semua dari kangkung. Enak, Bu, gurih. Ilmu Heni dalam mengolah kangkung ia sebarkan kepada ibu-ibu kelompok wanita tani kangkung Setingkes di Kelurahan Penataban. Heni juga turut memberdayakan anggota KWT untuk membuat kue-kue kering berbahan kangkung. Khusus pesanan kue kering ini, ibu-ibu KWT lah yang membuatnya untuk tambahan penghasilan. Promosi memang menjadi cara yang efektif untuk memasarkan produk. Untuk itu, Ibu Heni memiliki trik khusus agar olahan kangkungnya cepat dikenal orang. Salah satunya adalah dengan rutin mengikuti pameran-pameran. Seperti hari ini, dalam rangka acara MTQ se-Jawa Timur, ia ikut berpartisipasi dengan menempatkan gerobak mie kangkungnya di satu sudut lokasi pameran. Nah, saya akan mencoba ikut berjualan nih. Mudah-mudahan mie kangkungnya laris ya. Silakan ya. Satu porsi mie ayam kangkung langsung disajikan dengan sangat unik. Tambahannya ada sawi putih dan pangsit yang juga terbuat dari kangkung. Kangkung mengandung vitamin A, serat, fosfor, dan zat besi. Berkat kandungan yang dimilikinya, kangkung bisa sebagai anti racun, penenang, dan diuretik. Bagaimana ya komentar mereka terhadap mie kangkung ini? Kalau menurut saya minyak enak, gurih, inovasi terbaru dari kangkung ya. Baru kita angkat. Pada saat mengikuti pameran seperti ini, Ibu Heni bisa menghabiskan 12 kilo mie kangkung dalam sehari. Keuntungan yang didapat nantinya akan dibagi dengan orang-orang yang ikut membantu berjualan. Saat pameran, Ibu Heni juga mempromosikan produk kue kering buatan ibu-ibu KWT. Ini namanya bagia kangkung yang merupakan panganan khas Banyuwangi. Nah, Ini terbuat dari apa, Bu? dari tepung, gula, sama saya padu dengan itu, Mbak, kelapa. Oh, aku Ya. cobain ya, Bu ya. Ya, Enak, Bu. Ini perpaduan dari kelapa sama Daun daun kangkung kangkung. ya, Bu ya. Rasanya gurih, enak banget. Selain bagia kangkung, ada juga sale pisang kangkung, untir-untir, kuping gajah, dan onde-onde. Semuanya mengandung kangkung. Enak, Bu, manis, Bu. Nah, harga satu toples kue kering ini Rp15.000. Ini kan udah banyak banget nih buatan olahan Ibu dari bahan dasar kangkung nih, Bu. Kira-kira kedepannya apa sih yang ingin Ibu capai lagi, Bu? untuk mie-nya ya, Mbak, Ibu pengen bikin mie kering, Mbak. Soalnya nanti pemasarannya kan lebih luas lagi. Lagian Ibu ada lagi, Mbak, yang Ibu pengen punya outlet untuk khusus pemasaran olahan Ibu ini berbahan dasar kangkung, Mbak. Semoga saja apa yang diharapkan Ibu Heni segera terwujud, agar olahan berbahan kangkung semakin dikenal orang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Penataban menjadi lebih baik.